KJD atau bisa dibilang klub juara dunia baru saja melakukan comeback yang sangat spesial saat melakoni laga derby London melawan West Ham United. Tertinggal 0-2 di babak pertama, The Blues berhasil membalikan keadaan menjadi 3-2 sebelum peluit akhir dibunyikan. Dengan hasil kemenangan ini menandakan bahwa dari 7 pertandingan terakhir, Chelsea berhasil menang sebanyak 6 kali di semua kompetisi. Pujian wajib disematkan kepada sang manajer anyar Liam Ross Senior yang berhasil meramu taktik dengan tepat di setiap pertandingan. Sempat dianggap remeh oleh sebagian atau bahkan kebanyakan dari para fans Chelsea karena nama yang ia miliki tidak setenar dan sehebat kandidat-kandidat yang sempat bocor di media. Namun perlahan tapi pasti, Liam Ross Senior berhasil membuktikan diri di hadapan supporter The Blues. Apa sajakah yang sudah dilakukan oleh sang pelatih yang lebih mirip disebut sebagai pakar IT daripada manajer sepak bola, sehingga Liam Ross Senior berhasil merubah mentalitas skuad muda Chelsea dan membawa mereka ke dalam rentetan jalur kemenangan. Zona Chelsea Indonesia telah merangkumnya di episode ini, tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Hal pertama yang dilakukan oleh Liam Ross Senior kala memimpin Chelsea dalam meraih rentetan kemenangan adalah Liam Ross Senior tidak merubah secara frontal dari sistem yang sudah dijalankan Enzo Maresca. Ketika ada pergantian manajer di tengah musim, langkah terbaik untuk memulai era kepelatihannya adalah beradaptasi dengan sistem pelatih lama terlebih dahulu, lalu merubah beberapa detail kecil saja sebagai perbaikan. Liam Ross Senior telah melakukan langkah yang tepat dengan mengadaptasi gaya bermain Enzo Maresca yang telah diimplementasi kepada anak asuhnya sejak awal musim. Tak heran seringkali kita melihat pola permainan yang sama, yaitu dengan menggunakan skema inverted midfield, di mana ketika tidak menguasai bola, Liam Ross Senior akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Lalu ketika sedang dalam penguasaan bola, maka salah satu bek sayap akan melakukan inverted ke tengah guna menjadi salah satu gelandang bertahan. Seringkali jika kita menonton pertandingan Chelsea sejak menit awal, maka salah satu bek sayap Chelsea, entah itu Malo Gusto, Reece James, Marco Kurela, atau Jorel Hato, akan menjadi pemain tambahan di lini tengah, dan ini adalah sistem yang sangat identik dengan yang digunakan oleh Enzo Maresca. Dengan tidak terlalu frontal dalam merubah taktik, yang tentu saja karena Liam Ross Senior tidak akan mempunyai banyak waktu untuk mengimplementasi gaya bermain yang ia inginkan, sehingga para pemain tak perlu bingung untuk menjalani peran mereka masing-masing. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua dari resep Liam Ross Senior dalam meraih rentetan kemenangan bersama Chelsea adalah pergantian pemain yang sering on point. Tidak dapat dipungkiri, perbedaan yang sangat mendasar dari Enzo Maresca dan Liam Ross Senior adalah sang manajer kelahiran kota Wandsworth, London ini sangat sering melakukan pergantian pemain secara cepat dan juga tepat. Laga melawan Napoli dan West Ham United adalah contoh yang sangat tepat di mana Liam Ross Senior sangat jeli untuk merubah taktik dan formasinya dengan memasukkan pemain-pemain yang tepat. Di laga melawan Napoli, Liam Ross Senior langsung memasukkan Cole Palmer ketika mulai babak kedua. Selang 13 menit kemudian, Liam Ross Senior juga melakukan 2 perubahan lagi dengan merombak lini tengahnya, lalu memasukkan Jamie Gittens untuk menggantikan Andre Santos dan Malo Gusto diganti Trevoh Chalobah. Setelah pergantian ini, pergantian yang langsung merubah jalannya pertandingan, karena berselang 2 menit kemudian, The Blues
berhasil mencetak gol penyama kedudukan melalui Joao Pedro. Hingga pada akhirnya, karena pergantian pemain-pemain yang brilian dari Liam Rose Senior, Chelsea akhirnya berhasil comeback menjadi 3-2 di kandang Napoli yang belum pernah merasakan kekalahan selama 13 bulan lamanya atau sekitar 416 hari. Lalu contoh kedua adalah saat melawan West Ham United, di mana Chelsea sempat tertinggal 2-0 di babak pertama. Namun ketika memasuki babak kedua, Liam Rose Senior langsung mengganti 3 pemainnya, yaitu Benoit Badiashile, Alejandro Garnacho, dan Jorel Hato, untuk digantikan oleh Wesley Fofana, Joao Pedro, dan Marco Kurela. Dengan pergantian pemain ini, kita semua telah menyaksikannya sendiri bagaimana berubahnya jalannya pertandingan sehingga The Blues berhasil comeback menjadi 3-2. Perubahan taktikal dan pergantian pemain yang cepat dan juga tepat ini rasanya menjadi aspek yang paling krusial jika dibandingkan perbedaan Liam Rose Senior dengan Enzo Maresca. Tanpa menghilangkan respect kepada Enzo Maresca, karena bagaimanapun juga Maresca adalah salah satu pelatih yang termasuk ke dalam manajer elit untuk urusan taktikal, dan yang terpenting adalah sempat membawa The Blues meraih 2 trofi. Kita semua tahu, jika seandainya tim Enzo Maresca yang tertinggal 2-0 di babak yang pertama, maka ia akan menunggu hingga di menit ke-75. Lalu pergantian yang pasti dilakukan adalah mengganti pemain yang kurang tepat. Laga melawan Atalanta di ajang Liga Champions adalah contoh mengapa Enzo Maresca layak dipecat saat ia mengganti Enzo Fernandez dengan Malo Gusto, padahal Facundo Buonanotte tersedia di bench, lalu memasukkan Tosin Adarabioyo untuk menggantikan Wesley Fofana. Pergantian pemain yang sangat efisien bisa dibilang alasan kedua mengapa Chelsea bisa meraih hasil positif secara beruntun. Kita lanjut ke urutan yang ketiga, yaitu Liam Rose Senior sangat ahli dalam berkata-kata untuk meningkatkan motivasi para pemain-pemainnya. Menjadi pelatih sepak bola tak hanya sekedar ahli dalam meramu taktik dan strategi, namun sang pelatih tersebut harus pandai dalam memotivasi para pemainnya. Beberapa nama pelatih seperti Jose Mourinho, Pep Guardiola, Thomas Tuchel, dan Diego Simeone dikenal sebagai pelatih yang sangat inspirasional dalam memotivasi pemain-pemainnya untuk menunjukkan usaha beratus-ratus% dalam memenangkan pertandingan. Liam Rose Senior memang masih cukup jauh dari nama-nama di atas, namun progres yang ia sedang lakukan saat ini adalah menuju ke sana. Jika kita perhatikan tayangan-tayangan saat Liam Rose Senior memberikan ceramah atau motivasi di ruang ganti, lalu ketika sedang press conference menjelang pertandingan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Liam Rose Senior sangatlah mahir dalam membangkitkan semangat dari para pemainnya. Kata-kata yang sedikit kontroversial sejak ia menjadi manajer Chelsea adalah, "Tidak bermaksud sombong, tetapi saya mahir dalam pekerjaan saya." Kata-kata ini sebenarnya hampir mirip dengan Jose Mourinho tahun 2004 lalu ketika diperkenalkan kepada awak media saat ia menjadi manajer Chelsea, yang kurang lebih kalimatnya adalah, "Don't call me arrogant, I think I am a special one." Kalimat tersebut memang terdengar sedikit sombong, tetapi juga bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan semangat para pemainnya. Semoga jejak Liam Rose Senior di Chelsea akan menyerupai rekam jejak Jose Mourinho dan manajer-manajer lain yang pernah meraih kesuksesan bersama tim London Biru. Kita masuk ke urutan yang terakhir, yaitu Liam Rose Senior berhasil memenangkan ruang ganti skuad Chelsea. Selain pandai memainkan kata-kata untuk memotivasi, Liam Rose Senior juga dikenal sebagai manajer yang bisa mendekatkan diri kepada para pemainnya. Perbedaan usia yang jauh, namun tidak sejauh itu,
jika dibandingkan pelatih-pelatih ternama lainnya, bisa menjadi penyebab utama mengapa Liam Rowe senior bisa membaur dengan skuad Chelsea. Yang sempat ramai beberapa waktu lalu bahwa ada pemberitaan yang mengabarkan Liam Rowe senior akan mengulang kebiasaan lamanya seperti kala menangani Hull City untuk diterapkan ke dalam skuad Chelsea, yaitu Liam Rowe senior akan membuat lomba menyusun Lego sebagai bagian untuk merekatkan kebersamaan antar pemain Chelsea. Namun sepertinya perlombaan ini belum akan terjadi dalam waktu dekat, mengingat jadwal padat yang akan dilakoni Chelsea akhir-akhir ini. Selain memenangkan ruang ganti, bukti kedewasaan Liam Rowe senior lainnya adalah mengajak kembali Axel Disasi untuk mengikuti sesi latihan bersama skuad utama The Blues. Langkah ini tentu saja akan mendapat nilai plus kepada sesama pemain Chelsea yang dulu, yang juga sempat bekerja sama dengan Axel Disasi. Dengan membiarkan Axel Disasi bergabung latihan, maka hal itu berarti memberikan peluang kepada para pemain lain untuk saling membuktikan diri. Keempat bahasan tadi adalah resep atau kiat-kiat sukses dari Liam Rowe senior selama memimpin Chelsea kurun waktu sebulan ini. Bagaimana menurut kalian Blues? Dari keempat hal yang sudah kita bahas, yaitu tidak frontal merubah formasi, lalu yang kedua, melakukan pergantian pemain yang selalu tepat, lalu yang ketiga, Liam Rowe senior adalah motivator handal, dan yang terakhir adalah bisa mengkondisikan ruang ganti. Manakah di antara keempat ini yang mengambil peranan yang sangat signifikan ketika Chelsea meraih kemenangan beruntun? Jika Jose Mourinho layak mendapat julukan The Special One, lalu apa julukan yang tepat untuk Liam Rowe senior? Jangan lupa tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.